semua, video ini adalah tugas belajar berkhotbah yang sudah dibimbing pada mata kuliah hermeneutik perjanjian baru bersama Bapak dosen pengampu Dr. Baginda Sitopul MPDK. Untuk itu, saya Eudia Julia dengan NIM 240101881 Prodi Pendidikan Agama Kristen mahasiswa IAKN Lampung akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, kami ucap syukur atas berkat yang Kau berikan sehingga kami boleh ada sampai pada hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, Kau sudah melawati kami dari pagi, siang, bahkan ke sore hari Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami mau mendengarkan bagian dari firman-Mu Tuhan. Kiranya Kau yang membuka hati pikiran kami Tuhan, Kau sertai kami Tuhan. Tuhan berkati juga hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Kiranya Tuhan Engkau yang menjamah lidah bibir mulut hamba-Mu Tuhan, kiranya boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kiranya juga Tuhan orang yang mendengar berita firman Tuhan ini Tuhan boleh terberkati, kiranya boleh menjadi tema dan tema dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur terima berkat-Mu hari ini. Haleluya. Firman Tuhan pada hari ini di dalam kitab Matius 18 ayat yang ke-21 sampai 23. Saya akan membacakannya. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan sorga itu sempurna seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya." Tema kita hari ini adalah mengampuni dari hati. Pernahkah saudara disakiti mungkin oleh orang yang dekat dengan kita, teman kita, sahabat kita, anggota keluarga kita, bahkan saudara seiman? Mungkin kita pernah berkata, aku sudah sabar, aku udah capek maafkan kau berkali-kali, tapi kok dia mengulangi lagi, begitu lagi. Itulah yang dirasakan Petrus. Dia datang kepada Yesus dan bertanya, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni? Sampai 7 kali?" Pertanyaan yang sangat manusiawi. Dia tidak sedang main-main. 7 kali mengampuni itu banyak bagi orang manusia. Mungkin Yesus memberikan jawaban yang mungkin mengejutkan kita juga. Bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebuah pengajaran yang langsung menentang dasar pemikiran kita. Kita akan belajar bersama dari 3 ayat ini. Apa maksud Yesus sebenarnya? Apa yang Dia inginkan di hidup kita? Mari kita lihat 3 kebenaran yang Yesus ajarkan di sini. Hari ini kita akan belajar bagaimana pengampunan adalah bagian dari identitas orang percaya dan bagaimana Yesus menolong kita untuk memiliki hati yang mau mengampuni. Poin yang pertama yaitu pengampunan tidak dibatasi oleh angka. Dalam Matius 18 ayat 21 dikatakan, "Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, 'Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?' Petrus mengira dirinya sedang bermurah hati. Menurut kebiasaan orang Yahudi saat itu, mengampuni 3 kali saja sudah cukup. Tetapi Petrus menawarkan 7 kali, lebih dari 2 kali lipat. Ia pikir Yesus pasti akan memuji sikap ini. Namun ternyata Yesus tidak membatasi pengampunan dengan angka. Yesus ingin menunjukkan bahwa pengampunan bukan soal hitungan, tapi soal hati. Bayangkan kalau Tuhan mengampuni kita hanya 7 kali saja. Bukankah kita sudah berkali-kali gagal dalam hal yang sama? Kita jatuh, minta ampun lagi, jatuh lagi, minta ampun lagi. Tapi Tuhan tidak membatasi pengampunannya. Dia terus membuka tangan untuk menyambut kita. Kalau kita menerima pengampunan Tuhan tanpa batas, bukankah seharusnya kita juga belajar memberikan pengampunan
kedua, hati yang mengampuni adalah hati yang menyadari sudah diampuni. Dalam Matius 18 ayat 22 dikatakan, Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali." Yesus tidak sedang berbicara soal 430 kali secara harafiah. Angka ini melambangkan jumlah yang tidak terbatas, ya kan? Artinya, pengampunan itu harus menjadi gaya hidup kita, bukan reaksi sesekali. Mengampuni bukan soal berapa kali, tetapi soal siapa kita di dalam Tuhan. Yesus ingin kita mengerti bahwa kita selalu sendiri adalah orang-orang yang telah banyak diampuni. Dan karena itu, kita punya dasar yang kuat untuk mengampuni orang lain. Setelah ayat ini, Yesus langsung menceritakan perumpamaan tentang hamba yang diampuni utang besar, tapi tidak mau mengampuni utang kecil dari sesamanya di dalam ayat 24 ayat sampai 35. Hamba itu lupa ia seharusnya bertindak sesuai belas kasih yang ia terima. Tapi karena ia tidak menyadari besar pengampunan yang ia dapat dari Tuhan, ia jadi kejam terhadap orang lain. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kadang kita sulit mengampuni karena kita lupa bahwa kita pun sering mengecewakan Tuhan, sering menduakan Tuhan, tapi Dia tetap sabar terhadap kita. Jika kita hidup dalam kesadaran itu, kita akan jauh lebih mudah memaafkan orang lain. Tuhan juga seringkali memaafkan kita, tapi Dia tidak pernah membatasinya terhadap kita. Poin yang ketiga, hidup dalam kerajaan Allah berarti hidup dalam pengampunan. Di dalam Matius 18 ayat 23 dikatakan, "Sebab hal kerajaan surga itu seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya." Yesus ingin membawa cara berpikir kita ke dalam dimensi yang lebih besar. Kerajaan surga, di kerajaan ini yang berlaku bukan hukum balas dendam, tetapi hukum kasih dan pengampunan, karena raja di dalam kerajaan itu yaitu Allah itu sendiri. Allah itu adalah raja yang penuh belas kasihan. Kalau kita hidup dalam kerajaan Allah, maka kita harus mencerminkan nilai-nilai kerajaan itu, dan nilai utama kerajaan itu adalah pengampunan. Contoh yang bisa kita lihat, kalau kita mengakui sebagai raja kerajaan Allah tetapi tetap memelihara dendam dan kelimpahan, berarti kita belum sungguh-sungguh mengerti apa itu arti mengampuni, menjadi bagian dari kerajaan itu. Mari kita merenungkan, apakah kita masih menyimpan luka lama dan enggan melepaskan pengampunan itu? Atau apakah kita sudah menyadari bahwa kita adalah orang yang sudah lebih dulu diampuni oleh Tuhan? Hari ini Yesus tidak hanya meminta kita untuk mengampuni Dia, meminta kita mengampuni dari hati kita, tanpa batas, tanpa syarat, bagaimana kita telah diampuni oleh-Nya. Saudaraku, pengampunan bukan kelemahan, itu kekuatan, itu bukti bahwa kita hidup dalam kerajaan Allah, dalam kasih Allah. Mari jangan menunda, jangan simpan luka terlalu lama, bebaskan hatimu, bebaskan hidupmu, biarkan kasih Kristus membentukmu menjadi pribadi yang mulia dan memancarkan damai. Mari kita sudah mendengarkan bagian dari firman Tuhan. Kita tutup khotbah kita hari ini, firman Tuhan hari ini dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, kami ucap syukur buat kasih-Mu yang boleh kami rasakan hingga saat ini Tuhan. Tuhan, kami sudah mendengarkan bagian dari firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan firman-Mu ini menjadi rema dan tema dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan, bukan hanya kami dengar Tuhan, kiranya Tuhan kami bisa melakukan firman-Mu, bisa melaksanakan firman-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bisa mengampuni orang lain Tuhan lebih dari 7 kali Tuhan, bahkan harus sampai 70 kali 7 kali Tuhan, seperti yang Kau ajarkan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami siap menerima berkat-Mu hari ini Tuhan, dan di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus.